sehebat apapun the framers of the law or the constitution, framers of the text, perumus dan pengetik, sehebat apapun dia, profesor, doktor 3 kali botak saking pinternya, tetap tidak sempurna. Dia tidak bisa membayangkan nanti sesudah 10 tahun pasal ini kalau dijalankan di lapangan, bagaimana. Dia nggak bisa membayangkan. Apalagi sesudah 20 tahun ke depan. Mana? Jadi menurut ruang dan waktu, dia tidak membayangkan. Sehingga tidak semuanya tercover. Begitu loh saudara. Nah apalagi Undang-Undang Dasar 45 kita. Makanya tanggal 18 Agustus, begitu mau disahkan oleh PPKI, masih banyak yang nunjuk tangan. Tolong dong tambahin ini, tolong dong tambahin ini. Gitu loh, para anggota PPKI itu. Nah disitulah Bung Karno menjelaskan, ini Undang-Undang Dasar kilat. Revolusi Kronwet. Kemarin kita udah merdeka, tapi konstitusi belum ada. Gitu loh. Bung Hatta juga mengatakan, nantilah kalau sudah sudah banyak ahli kita, nanti kita perbaiki. Jadi niatnya itu Pak Undang-Undang Dasar 45 memang untuk sementara. Itu sebabnya ya kan tahun 50 kita bikin Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Memang begitu. Jadi jangan pernah membayangkan Undang-Undang Dasar 45 itu sempurna. Nggak bisa. Gitu loh. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus saling mendengar. Saya sebetulnya mengusulkan supaya di Purum ini diundang tuh jenderal-jenderal. Ya, aktivis-aktivis yang mau kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Artinya asli, yang ini tidak asli. Gitu loh. Lu undang biar saling mendengar. Kita diskusi tidak pernah mendengar mereka, mereka diskusi juga tidak pernah mendengar para perumus Undang-Undang Dasar Reformasi. Jadi nggak ketemu. Jadi kita menikmati kebenaran dalam grup WA sendiri-sendiri. Nah ini tidak benar dalam sistem ya musyawarah, demokrasi musyawarah berdasarkan Pancasila, mesti tidak begitu. Kita saling mendengar perspektif dari kiri, dari kanan. Ya kan? Ada 3 perbedaan pendapat yang membuat orang berbeda yang harus diselesaikan melalui musyawarah. 1, perbedaan kepentingan. Semua orang punya kepentingan beda-beda. Kelompok berbeda, partai berbeda. Nah, tapi kalau udah duduk bersama mendiskusikan kepentingan jangka panjang dan lebih besar, insya Allah ketemu. Yang kedua, informasinya beda. Sekarang banyak hoax, makanya disebut post-truth era. Datanya itu beda, itu tidak bisa membuat orang berbeda sama pendapatnya. Maka harus ketemu, dimusyawarahkan supaya ketemu. Gitu. Nah yang paling berat itu perspektif, sudut pandang. Orang yang sudut pandangnya dari kanan, dari kiri, orang yang sedang dalam kekuasaan, beda sekali melihat segala masalah dengan di luar kekuasaan. Biasanya mantan pejabat sama calon pejabat selalu pesimis. Ya kan? Indonesia gelap. Nah, tapi kalau pejabat ngomongnya, mari kita bersatu dan optimis semua. Gitu loh. Nah ini, ya itu harus begitu. Mari kita bersatu. Maksudnya bersatu dengan dia, dengan pendapat dia. Nah, disinilah demokrasi substantif itu dibutuhkan. Demokrasi is not just about kuantitas. Demokrasi itu bukan hanya jumlah suara. Jumlah majority rules itu tidak menentukan kebenaran dan keadilan. Majority rule itu hanya formalisme demokrasi. Harus diimbangi oleh minority rights. Oke, maka dibuat oleh peradaban manusia namanya MK. Namanya judicial review, itu temuan dalam sejarah 1803. Maka semua negara yang dipengaruhi oleh sistem Amerika nggak punya MK. Tidak punya MK. Kenapa? Karena itu ditemukan oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agungnya yang menjalankan fungsi
Judicial review. Tapi di Eropa kontinental, begitu ini dipelajari, dibikin lembaga sendiri, namanya Perpasung Skristop, tahun 1920. Nah kita, tradisi kita ini civil law, dipengaruhi oleh kontinental. Jadi waktu dulu, Pak Bagirmanan, siapa begitu, banyak tuh yang mengusulkan, ya kan? Sudah kita perkuat Mahkamah Agung saja. Saya bilang nggak bisa begitu, kita bukan Amerika. Maka kita akhirnya terbentuk sendiri. Nah, di MK ini cuma 9 orang, tidak dipilih oleh rakyat. Tapi dia diberi kewenangan untuk mengendalikan dan mengimbangi majority rule. Makanya cuma 9 orang. Tidak punya dipilih oleh rakyat, tapi bisa membatalkan undang-undang. Makanya Pak Bambang Wuryanto sering marah. Ya bukan Pak beliau aja, semua. Ya kan? Apalagi putusan terakhir, ngamuk semua. Dan inilah indahnya demokrasi substansial. Jadi saudara-saudara, memang sengaja begitu. Ya kan? Jadi umat manusia itu sudah menemukan caranya. Yang satu majority rule tapi diimbangi oleh minority right. Dia menentukan substantif demokrasi. Itu kira-kira. Nah, ini penting untuk mengatakan bahwa konstitusi kita itu memang tidak sempurna. Dari waktu ke waktu dia harus menampung norma-norma, nilai-nilai baru. Kan tadi sudah diterangkan, konstitusi itu kan ya masa diubah tiap waktu, kan nggak mungkin. Maka perubahan konstitusi itu ya pertama harus melalui perubahan formal, amandemen. Tapi ada yang kedua, melalui konvensi aja. Ada hal-hal yang tidak dilarang dalam konstitusi tapi belum diatur, ya udah dijalankan aja. Itu namanya konvensi. Tuh MPR kita perkuat. Antara lain misalnya menetapkan GBHN. Ya kan? Yang kedua, tapi ini diskusi itu sendiri. Wakil presiden itu nggak usah dipilih langsung, dipilih oleh MPR aja. Jadi setelah presiden terpilih, daripada kasak kusuk kayak kemarin, sudahlah wakil, cukup rakyat memilih presiden, wakilnya ditetapkan oleh si presiden terpilih, tapi disetujui oleh MPR. Jadi betul-betul orangnya presiden, bukan orang hasil kasak kusuk pragmatis transaksional. Terus yang ketiga, itu MPR harus memastikan kewenangannya, paling tidak usah ada perubahan, tapi di dalam risalah harus ditegaskan, MPR harus melantik presiden dan wakil presiden. Selama ini pasal pelantikan oleh MPR belum pernah dijalankan. Yang ada itu hanya membuka sidang, monggo silahkan melantik dirimu sendiri, ibaratnya begitu. Padahal eksplisit disebut MPR melantik presiden. Nah ini kan belum dijalankan supaya MPR ini betul-betul wibawa. Gitu. Nah juga yang paling penting lagi, MPR ini harus kita kembalikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Utusan golongan, saya anggota MPR utusan golongan terakhir, cuma kita kalah waktu itu. Kalah karena semangat reformasi, ini semua yang diangkat oleh Pak Harto, akhirnya dibuang. Maka tinggal dua, perwakilan politik di DPR, perwakilan daerah itu di lembaga DPD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.